yaitu bagaimana mengukur uji variabel moderasi dan juga pemediasi. Nah, ini sering nanti muncul di tesis dan juga penelitian-penelitiannya gitu ya. Nah, kita lihat ya bagaimana hubungan tidak langsung itu. Nah, kalau hubungan langsung itu bagaimana pengaruh status sosial gitu ya terhadap minat kembali ke luar negeri. Ya, itu pengaruh langsung. Ya, sedangkan pengaruh tidak langsung, bagaimana minat status sosial berpengaruh untuk minat kembali ke luar negeri dengan perantara kesejahteraan keluarga. Nah, kalau sejahtera gitu kan, maka minat ke luar negeri akan tinggi ya. Nah, ini menunjukkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung ya. Nah, untuk penyelesaian di pemodelan Smart PLS gitu ya. Nah, akan kita modelkan sebagai berikut gitu ya. Jadi, inilah model X-nya, X1-nya gitu ya. Kemudian ini X1-nya, ini X2-nya gitu ya. Ini Y-nya atau ini Y-nya boleh, ini Z-nya boleh. Mau mau mana boleh bebas gitu ya. Nah, ini cara kita mengukur langsung atau juga tidak langsung ya. Boleh X-nya itu, boleh Y-nya itu ya. Nah, kemudian, nah sedangkan ini adalah indikatornya gitu ya. Indikatornya. Nah, prosedur dalam PLS kita itu tadi ya, langkahnya kita tentukanlah konstruk dan indikatornya. Nah, jadi yang namanya konstruk itu yang mana? Ya, konstruk itu yang ini ya. Indikatornya mana? Yang ini ya. Nah, ini harus jelas terlebih dahulu dari mana ini sumbernya? Dari teori ya. Dari buku-buku, dari telaah literatur ya. Oke. Nah, prosedurnya itulah tentukan konstruk, kemudian persiapan konfirmatory analisis, yaitu tiap indikator harus dihubungkan dengan laten. Tiap kontrak harus terhubung ya. Bila memungkinkan error juga harus ditampilkan. Nah, ini caranya untuk yang kedua ini ya. Tadi CFA. CFA itu inilah dia. Ya, ini dia. Nah, ini terhubung dengan ini. Gitu kan? Itulah konfirmatory faktor analisis. Betul nggak X1 ini proksi dari ini? Betul nggak ini proksi dari ini? Betul nggak indikator ini proksi dari ini? Nah, inilah yang namanya confirmatory factor analysis ya. Kemudian menjalankan CFA, jadi itulah namanya dilakukan uji reliabilitas dan uji validitas ya. Jadi nilai reliabilitas komposit memasukkan semua indikator setiap kontrak harus lebih besar daripada 0,6 menggunakan pendekatan AP dan nilainya 0,5 untuk setiap kontrak ya. Kemudian uh, structural modeling ya, melihat koefisien dan signifikansi setiap jalur sesuai dengan hipotesis yang diajukan dan juga finding ya. Nah, jadi dalam Smart PLS itu ya kita buat dulu data ya. Jadi di sini ada workspace ya. Jadi ada data yang kita transfer dari Excel ke Smart PLS ya sebagai berikut bentuknya. Lantas kita ini sumber datanya di Excel ya yang udah ditabulasi ya untuk data primer. Kemudian ini ya kita import data yang dari Excel tadi kita import ya. Ketika buka klik kanan import ya. Setelah itu data hasil importnya muncullah di layar Smart PLS. Ini ya. Jadi klik salah satu dari navigasi gitu ya. Lantas uh, bagaimana dengan mediasi? Apa itu mediasi? Mediasi adalah variabel yang memperantarai. Nah, kalau kita melakukan uji mediasi, maka kita harus lihat mediasinya sejauh mana secara langsung. Mediasinya sejauh mana secara tidak langsung. Mediasinya sejauh mana total seluruhnya, gitu ya. Itulah mediasi. Jadi mediasi itu kita masukkan ya menunya klik kanan ya dari data ini. Ya, selanjutnya kita buat model ya. Kita buat model sebagai berikut. Nah, setelah itu kita buat seperti ini. Nah, setelah itu konekkan.
Ya, jadi konekkan K ke E. Ya, K ke E. Jadi ini K ke E, E ke S, gitu kan? Atau ini ke sini ya. Ini kita konekkan namanya. Oke. Jadi untuk mediasi itu saat ini ya. Nah, ini tandanya di tengah-tengah dia. Ya, jadi bukan di atas. Ya, bukan di atas, tapi di tengah-tengah. Ya, itu untuk mediasi. Nah, untuk mediasi itu di caranya ya dengan cara sebagai berikut ya, di run. Ya, run, dikalkulat dulu ya. Setelah dikalkulat maka selanjutnya algoritma ya, kemudian calculation. Nah, nampaklah hasilnya sebagai berikut ini. Nah, jadi ini dia nilai apanya ya, nilai outputnya masing-masing. Oke. Dan idealnya 0,8 ya, tapi banyak yang 0,5 ya. Nah, ini kita namanya algoritma ya untuk melihat mediasi. Ada yang mau bertanya, diskusi, silakan. Jangan lupa di absen ya. Nah, kalau udah, ya kalau sudah, nah inilah nantinya akan menimbulkan output. Nah, jadi outputnya sama dengan seperti ini, ya. Jadi kalau ada yang warna merah, berarti tidak valid dia. Ya, ini tidak valid. Ini tidak valid. Nah, jadi yang warna hijau valid. Nah, itu caranya melihat hasil dari validitasnya. Jadi kalau nggak valid gimana, Pak? Nah, tambah data. Jadi kalau ini dia mendekati 0,7 balik, ya ini juga 0,7 berarti valid. Ya, berarti kita tidak ada membuang indikator ya. Kalau kalau terjadi merah berarti apa? Teorinya nggak benar. CFA-nya salah. Ya, konfirmatory faktor analisisnya tadi udah kita lakukan ya. Tetapi konfirmatorinya berarti nggak benar. Ya, berarti ada indikator yang merupakan bukan proksi dari dimensi gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya, diskusi silakan. Ya, kalau sudah, Pak, saya mau bertanya, Pak. ya silakan. Pak, bagaimana kalau misalnya hasil outputnya itu negatif ya, Pak? Ya, kalau negatif tidak masalah. Karena kan dia kita lihat dari arahnya. Jadi kalau dia negatif berarti arahnya arah negatif gitu ya. Jadi yang jadi masalah kalau nilai loading vektornya atau nilai outer loadingnya warna merah. Nah, itu ya. Jadi kalau dia negatif tidak masalah. Tapi Ya. sebenarnya dia mempengaruhi atau tidak mempengaruhi gitu ya, Pak? Berarti arahnya negatif. Misalnya gini ya. Kenapa arahnya negatif? Ya, misalnya sejauh mana pengaruh antara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi? Itu arahnya positif atau negatif? Gitu. Gimana? Positif, Pak. Oh, Negatif lah. Kalau inflasi rendah, oh iya, iya. nah negatif kan? Itulah dia negatif dan positif. Kalau inflasi rendah, ekonomi tinggi, gitu kan? Perputaran ekonomi tinggi atau pertumbuhan ekonomi tinggi. Kalau inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah. Nah, maka arahnya negatif. Tapi kalau arahnya positif gimana? Contoh, sejauh mana pengaruh biaya beban iklan terhadap penjualan? Nah, itu positif atau negatif? Beban iklan terhadap penjualan. Positif atau negatif? Positif, Pak. Positif, ya kan? Meningkatnya iklan, baik itu iklan di koran, iklan di media sosial, iklan di billboard, banyak, penjualannya meningkat itu. Gitu kan? Itu maka hubungannya positif, bukan negatif ya. Jadi inflasi tadi contohnya itu negatif ya. Yang positif iklan tadi, itu ya. Nah, setelah kita jalankan PLS tahap satu gitu ya, maka algoritma dilakukan. Nah, algoritma itu tujuannya apa? Untuk melihat apa ya? Untuk melihat sejauh mana nilai Cronbach alpha. Jadi sepanjang dia
warna biru ini gitu ya, maka bagus nih. Maka ini juga bagus. Maka juga ini bagus. Maka juga ini bagus ya. Kalau dia warna hijau ya. Baik. Kemudian, nah di sini ada apa ya? Model estimasinya gitu ya. Dan dalam hal ini ada cross loadingnya. Jadi sepanjang dia warna hijau aman ya. Ya, kemudian bootstrapping. Nah, jadi bootstrapping itulah lahirnya model seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ini apa ya apa ya modelnya signifikan ya. Resampling itu hasilnya diisi 500 saja klik calculation ya, maka ini dia signifikan semua. Oke, berarti modelnya. Nah, ini dia. Kemudian blindfolding. Nah, blindfolding itu kita klik, kemudian edit, menuju layar, hasilnya calculate. Blindfolding itu sebagai berikut ya. Nah, inilah dia. Untuk mediasi ya. Ya, kemudian untuk moderasi. Moderasi ini apa? Variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen gitu ya. Itulah namanya moderasi, memperkuat ya. Memperkuat bisa, memperlemah bisa. Contoh, bagaimana contohnya moderasi ini? Siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, misalnya apa? Eh, misalnya pengaruh, apakah terdapat pengaruh eh, beban iklan terhadap penjualan? Terdapat pengaruh beban iklan terhadap penjualan diperkuat oleh apa? Diperkuat oleh lokasi, gitu kan? Maka lokasi itu sebagai variabel yang memperkuat. Ya, semakin bagus lokasinya, maka beban iklan tadi tidak sia-sia, akan dapat banyak penjualan karena lokasi bagus. Atau juga merek, ya merek tertentu menyebabkan orang mau beli, gitu kan? Nah inilah yang namanya moderasi. Nah moderasi itu gambarnya ini. Jadi tadi kalau mediasi itu gambarnya di tengah, ini mediasi. Nah moderasi ini. Nah kalau mau dua-dua, silakan seperti ini. Nah ini boleh ya. Kalau 4 tahun lalu Smart PLS itu belum bisa seperti ini kan. Nah, sekarang udah bisa dia. Nah, jadi inilah dia namanya moderasi. Inilah yang dia namanya mediasi. Nah, cukup jelas mana moderasi, mana mediasi? Nah, silakan nanti dipraktikkan ya di tesisnya. Boleh menyatukan antara moderasi dengan mediasi. Dan apa ya? Selanjutnya hasil analisanya akan terlihat sebagai berikut. Nah, jadi moderasi dan mediasi itu inilah dia koefisiennya. Nah, ini ya. Jadi kalau dia mediasi agak titik-titik ya. Ininya agak titik-titik ya. Tidak terhubung langsung. Nah, jadi inilah cara membacanya gimana? Apa terdapat pengaruh ya K dan S terhadap P melalui E dengan moderasi M. Itu ya cara membacanya. Kalau kita hipotesakan contohnya gimana? Pengaruh lokasi perusahaan dan juga harga berpengaruh terhadap penjualan, ya kan? Diperkuat oleh armada penjualan ya kan? Diperantarai oleh tenaga marketing yang handal. Nah, ini cara membacanya ya. Gabungan antara moderasi dengan pemediasi. Jadi bisa diselesaikan dengan Smart PLS. Nah, tinggal langkahnya ditempatkan saja itu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Moderasi dan mediasi ini.
Nah, cuman dalam apa ya? Dalam model moderasi dan mediasi kita lihat ya nilainya negatif atau positif itu juga perlu kita lihat ya. Berikutnya ya evaluasi model ya. Jadi kita evaluasi model. Jadi model validasi konvergen, validasi komposit dan validasi diskriminan. Dan perlu kita garis bawahi yang namanya model Smart PLS jangan digunakan terutama model SEM ya untuk data sekunder, tidak bisa. Kalau mau data sekunder, ya jadi hanya ini untuk SEM ini data primer, baik itu SEM PLS maupun juga uh, SEM basis varian maupun juga SEM basis kovarian. Yang untuk data sekunder, data primer, data sekunder, maka gunakanlah menu regression. Nah, jadi ada menu tersendiri dia. Contohnya ini. Nah, inilah ya. Nah, ini. Jangan salah kamar gitu ya. Kalau mau kita selesaikan data sekunder, kita gunakan menu regression. Kalau mau data primer, kita gunakan ini. Makanya pengujian outer model dan juga inner model ada pada PLSM, tidak ada pada menu regression. Ya. Jadi menu regression itu adalah model asumsi klasik gitu ya. Kalau kalau menurut saya Smart PLS pun juga tidak terlalu kuat, terutama untuk data time series ya. Untuk fixed effect, random effect gitu ya, atau juga common effect. Nah ini ya. Ada yang mau berdiskusi silakan. Nah, jadi jangan salah pakai baju ya. Kalau kita mau ke pesta, pakailah baju pesta. Jangan pakai baju tidur. Ya kan? Nah, kalau baju tidur ya itu tadi salah maknanya. Nah, inilah ya konsekuensi kita salah menu. Jadi ini di menu Smart versi 4 ini muncul ya dua-dua ini. Kalau dulu versi 3 nggak ada. Nah, versi 4 muncul ya. Nah, ini ya. Jadi untuk menu regression mau kita Pak kalau mau selesaikan menu interpening gimana? Moderating gimana? Bisa. Ada di menu regression ini. Nah, silakan aja dipraktikkan gitu ya. Pak, saya mau menggunakan moderasi, menggunakan mediasi. Ya, di regression datanya data apa? Data sekunder. Oke, regression. Gitu ya. Oke. Nah, ada yang mau berdiskusi silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu dulu lah ya. Biar supaya kita tidak bingung banyak kali nanti bahannya. Tapi itulah yang mudah diingat, saya kira. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Pak. Yang Pak. Pak. Yang Ya, boleh meninggalkan ruangan adik-adik sekalian.